Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Debiana Konirande dengan NIM 15/2020-003 dari Universitas Kristen Kerjawacana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saat ini saya akan menjelaskan prosedur tata laksana kejang pada anak. Pertama, definisi kejang terjadi pada bayi itu karena lepasnya muatan listrik yang menghantar sistem saraf otak ke seluruh otot-otot tubuh. Jadi, bisa saja terjadi gerakan yang tidak disadari. Misalnya, bayi akan kelojatan, kemudian pada beberapa kasus, biasanya akan tampak seperti pingsan atau tidak sadarkan diri. Atau kedua cuma matanya yang mendelik ke atas. Itu biasa menjadi pertanda bahwa bayi sedang kejang. Juga pada kondisi yang lebih lanjut, bibirnya tampak biru sampai mengeluarkan busa. Seperti itu definisi kejangnya. Untuk penyebabnya bisa bermacam-macam. Harus dilihat dulu apakah ada demam atau tidak pada saat terjadi kejang atau saat habis demam tinggi tiba-tiba turun. Kalau demikian disebut kejang demam. Namun, apabila bayi terjadi kejang saat kita demam, itu kita akan curiga apa terjadi epilepsi, apakah infeksi. Kemudian, ada gangguan metabolik atau kelainan lainnya. Jadi, pada kejang demam artinya kejang yang terjadi karena demam. Sistem saraf si bayi tidak kuat dengan kondisi demam tertentu. Biasanya diperberat oleh faktor genetik. Apabila ayah dan ibunya ada riwayat kejang demam atau orang biasa sebutnya step, bayi tersebut akan berisiko. Berisiko itu belum tentu ya untuk terjadi kejang demam. Kemudian, apabila kejang demam, kita harus pisahkan infeksinya dari mana. Apakah dari dalam otak atau intrakranial atau dari luar otak. Misalnya, anak demam karena batuk-batuk, demamnya tinggi, kemudian terjadi kejang, itu yang lebih sering terjadi terutama pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Apabila anak mengalami kejang di rumah, kita harus pindahkan ke alas lebih datar terlebih dahulu. Kemudian, kita perlu jauhkan benda-benda yang berbahaya seperti kaca, jendela, atau gelas, supaya tidak tertendang oleh anak. Kalau perlu, kita longgarkan bajunya sehingga dia bisa bernapas dengan adekuat. Demikian, jangan pernah menahan gerakan anak yang sedang kelojatan. Menahan paksa sendi-sendi kaki maupun tangannya pada saat kita menahan paksa bisa terjadi patah tulang atau malah memasukkan sendok bahkan kopi ke dalam mulut si anak. Itu justru akan menyebabkan tersedak. Baik, sekian dari video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.